Hai sahabat digital, tentunya di dunia digital marketing saat ini banyak sekali nih pelaku usaha yang sudah memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi produknya. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa saja sih perbandingan antara TikTok, Facebook, Instagram, dan Twitter. Untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan video selanjutnya, simak baik-baik ya. Segmentasi pasar dari TikTok ialah dari mulai remaja sampai ke dewasa. Dari generasi Z sampai ke generasi boomer itu sering sekali menggunakan TikTok, teman-teman. Makanya banyak sekali para pelaku usaha yang menggunakan TikTok karena cakupan segmentasi pasarnya cukup luas. Segmentasi Instagram adalah proses mengelompokkan pengguna berdasarkan karakteristik tertentu untuk menargetkan audiens yang lebih relevan dan efektif. Yang pertama bisa dikelompokkan melalui jenis usia. Pengguna Instagram cenderung memiliki usia yang relatif lebih muda seperti 18 hingga 34 tahun. Dilanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan gaya hidup, yaitu minat atau nilai-nilai mereka. Misalnya, konten yoga akan lebih menarik bagi pengguna yang tertarik pada kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya yaitu keterlibatan pengguna dengan konten di Instagram. Apakah mereka sering berinteraksi atau hanya menjadi pengamat pasif? Minat pengguna juga menjadi salah satu faktor utama di mana Instagram menggunakan algoritma untuk menyarankan konten sesuai dengan hashtag, akun, atau jenis konten yang sering mereka akses. Kemudian untuk segmentasi, Facebook ini tuh cocok untuk bisnis yang ingin membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan membangun komunitas. Selanjutnya adalah Twitter. Twitter sendiri mempunyai perbandingan dengan sosial media lainnya. Salah satunya yaitu segmentasi. Segmentasi pengguna Twitter itu rata-rata berumur 16 sampai 24 tahun ataupun generasi Gen Z, generasi Z ataupun generasi milenial yang suka membaca berita terkini dan diskusi melalui teks ataupun tweet. Berbeda dengan platform-platform lainnya, TikTok memiliki keunikan yaitu bekerja sama dengan e-commerce. Jadi teman-teman, fitur yang ada di TikTok Shop ini sangat mendukung terhadap UMKM dan juga para perusahaan yang ingin menjual produknya langsung di platform TikTok karena mereka langsung bekerja sama dengan pihak Tokopedia. Selain bekerja sama dengan e-commerce, TikTok Shop juga memiliki fitur berupa affiliate. Affiliate mempermudah para pelaku usaha dalam mempromosikan produk-produk mereka. Selain itu, ada live streaming dan juga keranjang kuning yang memiliki fitur-fitur penunjang dalam penjualan yang ada di TikTok. Baiklah, ada beberapa fitur yang mendukung sosial media Instagram. Yang pertama ada feed, tempat untuk melihat dan membagikan postingan berupa foto atau video. Dan yang kedua ada story yang membagikan konten sementara, foto dan juga video. Yang ketiga ada reels yang membuat dan membagikan video pendek dengan musik, efek atau audio. Yang keempat adalah direct message atau DM yang berfungsi mengirim pesan langsung ke pengguna lain termasuk teks, foto, video atau tautan. Yang kelima ada explore, menemukan konten baru berdasarkan minat termasuk postingan reels dan akun yang direkomendasikan. Selanjutnya ada live, menyiarkan video secara langsung untuk berinteraksi langsung dengan pengikut dalam waktu nyata. Yang ketujuh ada IGTV, yaitu platform untuk video berdurasi panjang biasanya digunakan untuk konten kreator yang lebih mendalam seperti vlog atau dokumentasi. Selanjutnya ada shop, yaitu mempermudah belanja online dengan menampilkan produk dari berbagai merek. Selanjutnya yaitu filter dan efek kamera, tentunya untuk menambahkan efek visual pada foto atau video sebelum diunggah. Kemudian untuk fitur, untuk mempromosikan produk ada fitur-fitur yang bisa digunakan. Yang pertama ada newsfeed. Newsfeed ini adalah tempat utama untuk kita tuh berbagi pembaruan seperti status, foto, video, dan artikel. Kemudian ada grup. Siapa yang nggak tahu grup di Facebook ya kan? Grup ini tuh fitur yang memungkinkan membangun komunitas berdasarkan minat yang sama, yang sangat baik untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada event. Event ini tuh bisa banget memudahkan pembuatan dan promosi acara seperti peluncuran produk ataupun webinar. Kemudian ada marketplace. Sekarang tuh udah ada marketplace di Facebook. Marketplace ini fitur yang memungkinkan pengguna dan bisnis untuk menjual produk secara langsung kepada audiens di lokasi tertentu. Kemudian konten. Konten yang bisa dibagikan di Facebook itu adalah teks,
foto, video, dan tautan ke artikel atau website. Sekarang kita masuk ke fitur di Twitter. Sekarang Twitter itu memiliki fitur-fitur seperti foto dan video. Tidak hanya tweet dan retweet lagi, tapi juga sekarang Twitter juga memiliki fitur ads atau fitur iklan berbayar yang dimana para perusahaan bisa melakukan iklan di dalam retweet-retweet yang ada di sana. Salah satu fitur unggulan dari Twitter ialah trending topic. Trending topic adalah sebuah trending kata kunci yang sering diketik atau dicari oleh pengguna Twitter pada hari itu, yang dimana sebagai pelaku usaha kita bisa memanfaatkan situasi tersebut dengan mengikuti kata kunci tersebut untuk menaikkan produk kita. Sahabat digital, salah satu platform digital yang sering digunakan dalam promosi digital ialah TikTok. TikTok menjadi salah satu platform terkenal yang sering digunakan dalam promosi digital yang dilakukan oleh para pelaku usaha dikarenakan segmentasinya yang cukup luas. Facebook. Nah, Facebook ini bisa menjadi media yang sangat bagus untuk promosi produk. Nah, fokus Facebook sendiri yang pertama adalah sebagai untuk berbagi informasi, kemudian berinteraksi dengan teman, keluarga, dan membangun komunitas. Nah, bisnis, kalau dalam bisnis, Facebook ini bisa bermanfaat untuk membangun komunitas tadi. Tentunya komunitas yang loyal, yang lebih mudah terhubung secara personal. Kemudian pengguna. Nah, untuk pengguna Facebook sendiri, itu tuh dari rentang berbagai usia sebenarnya, dari mulai remaja hingga dewasa. Dari generasi muda hingga orang dewasa juga. Nah, kemudian platform ini tuh menarik bagi banyak kalangan usia yang berbeda, menjadikannya tuh tempat yang baik untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Utama dari Twitter sendiri yaitu berbagi cerita singkat melalui sebuah teks atau melalui sebuah tweets dan mengikuti topik yang sedang tren dan berdiskusi dengan pengguna lainnya. Kegunaan Twitter sendiri dalam perusahaan itu sebagai promosi digital melalui sebuah teks ataupun juga bisa memberikan layanan terhadap pelanggan dengan cepat. Perbandingan singkat Facebook, X, Instagram, dan TikTok memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang berbeda. Facebook digunakan untuk berkomunitas, berbagi konten pribadi, dan berinteraksi grup. Pengguna aktif mencapai 2,95 miliar dengan waktu penggunaan rata-rata 19,7 per jam per bulan. Yang kedua yaitu Twitter, fokus pada berita real time dan percakapan singkat. Platform ini lebih populer di kalangan generasi terpelajar, yaitu Instagram. Platform berbasis visual dan berbagi foto dan video, populer di kalangan pengguna yang ingin menunjukkan gaya hidup. Yang keempat yaitu TikTok, menawarkan video pendek yang kreatif dan menghibur, dengan penggunaan menghabiskan rata-rata 23,5 jam per bulan di platform ini. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya adalah setiap media sosial memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda-beda. Pemilihan media sosial itu sendiri tergantung dari bisnis dan audiens kita. Jadi jika ingin memilih media sosial yang sesuai, maka pertimbangkanlah. Itu saja.